Mari kita berdoa. Bapa, sapalah kami dengan firman-Mu. Lembutkan hati yang keras, balut hati yang terluka, dan biar firman-Mu berbicara dengan tenang kepada setiap kami, supaya kami mengerti dan dapat mengampuni seperti Kristus mengampuni kami. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat siang, lifters. Ya. Oke, saudara, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Ya. Mohon bisa dipandu dari multimedia saja ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, sampai dilunas. Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang memelihara firman Allah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, hari ini adalah minggu dari pertukaran GKI Klasis Priangan. Saya Pendeta Susi Juliana dari GKI Rahmani Cirebon, ya, ditugaskan untuk melayani di GKI Anugerah.
Tadi pagi saya sudah berkhotbah di pos TKI ya. Hari ini saya bersama saudara, kita akan mengumpulkan firman Tuhan bersama-sama dan belajar dari firman Tuhan tentang bagaimana mengampuni sesama kita. Ya. Saya kesini bersama dengan suami dan anak-anak saya ya. Tadi pagi suami saya sudah ikut ibadah di TKI. Hari ini saya ingin memperkenalkan anak-anak saya. Yang pertama perempuan namanya Grace Patricia. Ya, silakan berdiri. Sudah kuliah ya. Sudah lulus kuliah. Dan sekarang tinggal di Cirebon bersama saya. Yang kedua Daniel William. Silakan berdiri. Nah, ini anak saya yang ganteng. Ya. Sedang kuliah di Maranatha. Silakan duduk. Ya, jurusan DKV. Masih semester 2. Bersyukur sekali saya bisa berada di tengah-tengah saudara saat ini dan berbagi pengalaman bagaimana kita menerapkan firman tentang mengampuni. Saudara-saudara, satu kali saya menemukan sebuah kalimat yang menarik ketika sedang searching di Google. Ya, kalimatnya bunyinya seperti ini ya. Atasnya ya, yang atas. Oke, ya. Untung hati ini buatan Tuhan. Kalau buatan China pasti sudah hancur. Nah, hati kita ini untung buatan Tuhan. Kalimat ini sebenarnya mau menyindir produk-produk dari China yang gampang sekali rusak ya. Tapi saya tidak mau memfokuskan pada produk China-nya. Saya ingin kita bersama coba melihat ya tentang hati kita. Hati ini untung buatan Tuhan. Kalau bukan buatan Tuhan, pasti hati ini gampang banget hancur begitu ya. Saudara, apa yang bisa menghancurkan hati? Apa sih yang bisa menghancurkan hati kita? Banyak ya yang bisa menghancurkan hati kita. Ya, salah satunya adalah kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain, apalagi yang tidak termaafkan, seringkali membuat hati kita ini jadi hancur berkeping-keping. Saudara, hidup kita ini dikelilingi oleh orang-orang yang tidak sempurna. Ya, keluarga kita tidak sempurna. Kita punya orang tua tidak sempurna. Kita punya pasangan atau kita menikah dengan pasangan yang tidak sempurna. Anak-anak kita juga tidak sempurna kalau yang sudah punya anak ya. Dan teman-teman di sekitar kita termasuk saudara-saudara seiman kita juga tidak sempurna. Nah, karena kita tidak sempurna, maka kita ini bisa berbuat salah. Kita bisa saling melukai. Kita bisa saling mengecewakan. Komunikasi yang tadinya baik-baik saja bisa jadi konflik. Kebersamaan yang tadinya indah akhirnya jadi retak. Karena itu kita harus saling mengampuni. Nah, bicara soal mengampuni, dunia seringkali mengatakan maafin orang itu ada batasnya. Betul? Sabar itu ada batasnya. Ya. Sekali dua kali salah boleh dimaafin. Tapi kalau terus-terusan salah lagi. Tiada maaf bagimu. Betul kan? Ya. Itulah yang sering terjadi di dalam hidup kita masing-masing. Nah, saudara-saudara, Tuhan tidak mengajarkan kalau pengampuni itu ada batasnya. Sabar itu ada batasnya. Tidak seperti itu. Selama kita hidup di dunia, pengampunan yang kita beri itu tidak pernah ada batas. Petrus pernah bertanya pada Tuhan, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Di masyarakat Yahudi, orang Yahudi itu boleh mengampuni orang yang bersalah kepada mereka
sampai 3 atau 4 kali. Harusnya Petrus tanya sampai 3 kali, sampai 4 kali. Petrus tanya sampai 7 kali. Berarti Petrus itu sudah merasa 7 kali itu sebuah angka yang sangat sempurna untuk mengampuni orang yang bersalah kepada dirinya. Sampai berapa kali Tuhan aku harus mengampuni mereka yang bersalah? 7 kali? Sudah banyak loh 7 kali. Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Matius pasal 18 ayat ke-22. Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya mengampuni itu harus diberikan tanpa batas. Ya, sudah harus mengampuni, pengampunannya juga tanpa batas. Apa bisa kita mengampuni orang lain, apalagi sampai tanpa batas? Saudara-saudara, kita sangat bisa mengampuni orang lain. Bagaimana caranya? Saya ingin membagikan 2 perenungan saya. Yang pertama, kita bisa mengampuni kalau kita fokus pada pengampunan Tuhan untuk diri kita. Ya, fokus pada pengampunan Tuhan untuk diri kita. Saudara-saudara, sebagai orang percaya kita harus tahu dengan jelas dasar kita mengampuni kesalahan sesama. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa dasar pengampunan dari kita adalah karena Tuhan sudah mengampuni kita. Kita ini seperti hamba yang diceritakan dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta itu sebuah hutang yang sangat besar sekali. Saking besarnya hamba dalam perumpamaan Yesus itu tidak bisa membayarkannya kepada raja di mana dia berhutang. Hamba dengan hutang 10.000 talenta itu menjadi cerminan dari diri kita. Kita itu punya banyak sekali hutang dosa kepada Tuhan. Begitu besarnya sampai kita ini tidak pernah bisa membayar seluruh hutang dosa kita. Kalau kita bandingkan diri kita dengan orang lain, kita mungkin merasa lebih baik, ya. Saya melihat diri saya lebih baik dari si A, si B, si C. Saya nggak suka gosip, saya nggak suka nipu, saya nggak suka bully, saya nggak suka curang, ya. Hidup saya lurus-lurus saja, malah saya melayani Tuhan. Jadi saya itu lebih baik daripada orang lain. Saudara, memang benar diri kita ini lebih baik dari orang lain. Tapi kita harus ingat, ketika kita lahir, kita ini membawa sebuah status dari Adam dan Hawa. Status apa itu? Status sebagai orang berdosa. Dan status ini diperberat lagi dengan kesalahan, kelalaian, ketidaksempurnaan dari diri kita yang kita lakukan dari hari ke hari selama bertahun-tahun. Jadi hutang dosa kita kepada Tuhan itu besar sekali. Tapi Tuhan mau menghapuskan semua hutang dosa kita itu. Jadi jangan pernah lihat dan bandingkan diri kita ini dengan siapapun. Lihat diri kita di hadapan Tuhan. Saat kita datang pada Tuhan lalu kita memohon pengampunan Tuhan, Tuhan menghapuskan semua kesalahan kita. Nah, pengampunan yang Tuhan beri kepada kita ini harus jadi dasar buat kita ketika kita mengampuni orang lain. Kalau kita mengampuni orang lain dasarnya adalah diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah bisa mengampuni kesalahan orang, apalagi mengampuninya sampai tanpa batas, saudara. Saya nggak pernah ngerugiin dia, dia yang rugiin saya. Saya nggak pernah nipu dia, dia yang nipu saya. Selama bertahun-tahun ini dia yang bohongi saya, dia yang melukai saya. Saya yang dirugikan, saya yang ditipu. Padahal saya itu tidak pernah melukai dan menyakiti dia.
Saya sudah berbuat baik. Saya tidak pernah berbuat jahat. Saya terus. Saudara ingat, kalau kita terus fokus kepada diri kita sendiri, maka kita akan sulit mengampuni, bahkan mungkin tidak bisa mengampuni. Ketika mengampuni, fokuslah pada pengampunan Kristus, saudara-saudara. Ingat bagaimana Tuhan itu sudah mengampuni seluruh hutang dosa dan semua kesalahan kita kepadanya. Ya. Saudara, kalau saya ke Bandung, ya, pelayanan di Bandung, saya menyempatkan diri untuk menengok anak-anak saya. Semua anak saya kuliah di Bandung. Kemarin saya datang ke Bandung, saya menengok anak saya yang paling kecil, seperti biasa ya. Semua mami-mami itu kalau nengok anaknya, mami-mami itu jadi inem ya. Lihat kamarnya kotor, rasanya gak betah ya. Berdebu begitu ya, belum disapu. Saya tanya, kok kamar kamu kotor berdebu begini ya? Ya malas ngerjainnya, soalnya kan banyak tugas ya. Apalagi kuliah DKV begitu, sampai nyubuh-nyubuh kalau kerjain tugas. Ya sudah, mami bersihin kamar kamu. Saya tanya, ya ini barang masih butuh enggak? Kertas-kertas butuh enggak? Mas mau dibuang atau enggak? Begitu maksudnya ya. Masih perlu Mi, ya ada yang perlu dibawa pulang, saya bawa pulang ke Cirebon. Setelah itu saya bilang sama dia, ya udah mami beresin kamar kamu, kamu pergi ke ruang tamu duduk di sana. Jangan ganggu mami ya, kamarnya kan gak besar. Kalau banyak orang di situ saya sulit membersihkannya. Jadi saya bersihin kamar itu ya saudara, kamaran kos anak saya. Ada satu barang, kelihatannya barang gak berguna ya. Saya lihat nih barang apa ini, gantungan kunci ya, sudah lepas juga itu ya pengaitnya, mungkin gak terpakai. Jadi saya buang ke tempat sampah, semua dus-dus tidak terpakai saya buang. Setelah saya pel kamarnya, anak saya datang, terus dia lihat-lihat tempat sampah ya. Dia curiga ya, dikoreklah tempat sampah itu. Dia temukan gantungan kunci. Mami katanya ya, saya sudah bilang jangan bersih-bersihin meja, lap kamar saja. Ini mami tahu gak kunci apa? Kunci apa kata saya ya? Ini kunci kos, kalau sampai hilang saya bisa dimarahin sama omnya, ya om yang punya kosnya. Dia marah ya, semua barang yang saya buang dilihat lagi. Sampah sudah ditaruh di tempat sampah, dibuka lagi, diperiksa semua ya. Saudara, saya itu memang punya kelemahan ya. Karena suka bersih, kadang-kadang barang-barang tertentu saya ikut buang semua ya. Sehingga membuat suami anak-anak saya seringkali juga marah ya. Karena kadang gak nanya dulu, saking pengen cepatnya kerja begitu ya. Wah, anak saya marah. Udah mami gak usah ke kos saya lagi deh ya. Gak usah bersih-bersihin kamar saya lagi. Wah saya ikut emosi ya dibilang begitu. Jadi saya bilang ya udah mami juga gak usah datang ke kos lagi. Mulai hari ini hari terakhir mami mengunjungi kamu. Marah saya ya. Biasa ya namanya orang tua gitu. Egonya tinggi, dimarahin anak gak terima. Terus saya cuciin baju dia, saya pergi ke atas ya. Lalu saya bilang sama Tuhan, aduh Tuhan kesel banget ya punya anak seperti ini kata saya ya. Saya datang capek-capek, pelayanan capek, saya masih sempetin bersihin kamar dia. Kok gak ada terima kasihnya, malah dimarahin. Wah bener-bener anak gak tahu diri, bla 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 bla. Mulai pikiran saya macem-macem ya. Pokoknya Tuhan saya gak mau maafin dia kata saya. Padahal saya ingat, oh besok saya mau khotbah pengampunan gitu ya. Setelah saya marah ya dengan emosi meluap-luap ya, sambil cuci baju, bajunya saya sikat kencang-kencang ya. Ya. Lalu tiba-tiba di pikiran itu terlintas ya perkataan seperti ini. Tuhan sudah mengampuni kamu, Tuhan mengasihi kamu.
kok anakmu salah seperti itu, kamu gak mau maafin dia. Wah, hati saya mulai luluh saudara ya. Lalu saya berpikir, iya Tuhan, Engkau tuh sudah mengasihi saya. Saya orang berdosa, saya tuh bukan siapa-siapa. Kalau Tuhan gak mengampuni saya, hidup saya udah hancur sekarang ini. Tapi Tuhan itu betul-betul melihat saya berharga. Ya, dosa saya sudah diampuni, dosa saya yang begitu besar. Sekarang anak saya berbuat salah segitu saja, saya gak mau maafin gitu ya. Jadi saya mulai berpikir, ya udah habis ini tadinya pulang itu saya nggak mau sapa anak saya mau diemin dia. Saya pengen tahu gitu ya. Ini anak ngerti nggak nih bahwa dia udah nggak berlaku benar gitu ya sama orang tuanya. Saya setelah mendapatkan teguran dari Roh Kudus ya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan nanti kalau saya pulang, saya mau cium anak saya mau peluk dia. Nggak pedulilah dia ngerti salah atau enggak gitu ya. Saya belum juga turun, anak saya naik ke lantai atas ya. Terus dia bilang gini, Mami, saya minta maaf ya. Tadi saya marah sama Mami. Saya pikir udahlah yang penting kan kuncinya ketemu gitu ya. Kenapa mesti marah sama Mami sampai sebegitu hebatnya gitu ya. Bagi dia sudah hebat marah segitu ya. Lalu dia peluk saya ya. Dia bilang udah Mi, saya tuh kalau marah gitu suka ngomong yang enggak, maafin saya ya. Hati saya tambah luluh gitu ya. Dan saya diam-diam nangis gitu ya. Dia nggak tahu saya nangis gitu ya. Tapi saya merasa gitu ya, Tuhan itu begitu baik. Tuhan itu akan terus mengingatkan kita. Bagaimana kita itu sudah mendapatkan pengampunan yang begitu besar dari Tuhan. Maka ketika ada orang lain bersalah kepada kita, entah pasangan kita, entah anak, entahkah itu saudara-saudara kita. Berikanlah pengampunan untuk mereka, apalagi jika mereka sudah menyadari bahwa diri mereka bersalah. Ya, Kristus mengingatkan kita, orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Orang yang banyak diampuni, banyak juga dia berbuat kasih. Ingat, kita sudah banyak diampuni oleh Tuhan. Berikanlah pengampunan dengan murah hati kepada sesama kita. Yang pertama, yang kedua. Selain fokus pada pengampunan Tuhan, bagaimana kita bisa mengampuni? Kita juga harus belajar mengampuni dengan cara membebaskan semua syarat untuk mengampuni. Saudara-saudara, saat raja memberikan pengampunan kepada si hamba yang berhutang 10.000 talenta, perhatikan, raja ini tidak memberikan syarat apapun kepada si hamba itu. Semua pengampunan itu diberikan karena belas kasihan dan kemurahan hati si raja saja. Ya, kalau kita perhatikan Matius 18:27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Si hamba dibebaskan hutangnya, diampuni karena ada belas kasihan dari si raja. Ya. Raja ini ketika mengampuni tidak pakai syarat. Hutangnya dicicil dulu baru lunas. Enggak begitu. Atau gini, kamu tetap dihukum, dipenjara, tapi hukumannya dikurangi begitu ya. Enggak begitu juga. Tanpa syarat apapun, si hamba itu dibebaskan, diampuni, dan dia menjadi orang yang merdeka. Ya, saudara-saudara, pengampunan hanya bisa kita berikan kalau kita membebaskan semua persyaratan tagihan hutangnya. Jangan ada syarat ketika mau mengampuni. Kalau kita pakai syarat, saudara-saudara, percayalah kita nggak akan bisa mengampuni orang lain. Orangnya harus berubah dulu. Orangnya mesti minta maaf dulu. Baru saya mau memaafkan. Kadang kita menuntut seperti itu ya. Ada syarat. Saudara, bagaimana orangnya mau minta maaf sama kita? Ya, sadar saja dirinya salah enggak. Jangan beri syarat ketika mengampuni.
Kita harus ingat baik-baik, ketika kita mengampuni bukan berarti orang yang bersalah itu berubah jadi baik. Belum tentu loh ya. Ketika kita mengampuni bukan jaminan orang yang bersalah itu tidak menyakiti kita lagi. Nah itu harus kita ingat baik-baik. Ada yang nuntut begitu ya. Mau mengampuni kalau orangnya itu berjanji. Misalnya ya, tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Baru saya mau mengampuni. Janji tidak bully lagi, janji nggak bohong lagi, janji tidak ngobat lagi misalnya ya. Janji nggak selingkuh lagi, janji dari kesalahan-kesalahan lainnya. Baru saya akan mengampuni orang itu. Saudara-saudara, itulah pengampunan bersyarat. Selama kita menetapkan syarat untuk pengampunan, kita tidak akan pernah mengampuni. Ketika Kristus ada di kayu salib, Kristus itu mengampuni tanpa syarat. Di atas kayu salib itulah Kristus berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau Kristus pakai syarat, orang banyak itu gak akan bisa diampuni. Orang banyak itu semuanya tahu mana benar, mana salah. Tahu kalau Kristus itu tidak melakukan perbuatan yang jahat. Setiap hari kerjanya menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, menolong banyak orang. Di mana jahatnya? Tapi sekarang ketika akan disalibkan, ketika akan dibunuh, orang banyak itu teriak loh, salibkan dia, salibkan dia. Kalau Kristus mau pakai syarat, orang banyak itu tahu mana benar, mana salah. Tapi mereka tetap mau menyalibkan aku, maka aku tidak mau mengampuni mereka. Nah itu kalau pakai syarat. Tapi karena Kristus tidak memakai syarat, maka semua orang banyak itu dapat diampuni oleh Kristus. Sebab itu saudara-saudara, bebaskan semua syarat saat kita mengampuni kesalahan orang lain. Bukan berarti kita diam saja ya, diperlakukan jahat dan tidak adil. Ya, saudara, pengampunan itu bukan rekonsiliasi. Kalau rekonsiliasi itu berhubungan baik kembali dan menjalin hubungan baik. Rekonsiliasi itu dua arah ya. Dua arah. Antara kita dan orang lain harus saling mengampuni dulu, barulah hubungan baik itu bisa terjalin kembali. Tapi mengampuni itu tidak harus dua arah, saudara-saudara. Mengampuni itu adalah sebuah sikap hati. Sikap hati yang mau menerima kesalahan dan akibat kesalahan orang lain. Mengampuni orang lain itu bukan melupakan kesalahan orang lain begitu saja ya. Mana bisa lupa perlakuan jahat orang kepada kita, betul? Satu kali kita akan ingat loh. Ya. Kita bisa ingat kesalahan orang, kejahatan orang kepada kita. Tapi orang yang mengampuni, ketika dia mengampuni, ketika dia ingat perbuatan jahat orang lain, dia tidak sedih lagi, dia tidak marah lagi, dia tidak pahit, dia tidak dendam lagi. Yang ada adalah perasaan damai, perasaan tenang, dan perasaan bisa menerima semua perlakuan orang yang bersalah pada dirinya. Saudara-saudara, mari kita mengampuni karena Allah begitu murah hati dan mengasihi kita. Tidak perlu pakai syarat saat mengampuni. Nanti kita seperti hamba dengan 10.000 hutang, 10.000 talenta tadi ya, yang berhutang begitu besar pada Tuhan. Ketika dia tidak mau mengampuni saudaranya yang berhutang 100 dinar. Padahal hutang 100 dinar itu adalah hutang yang kecil ya. Dia akhirnya dipenjara oleh rajanya. Orang-orang yang tidak mau mengampuni sesamanya, mereka akan dipenjara oleh kekejaman hatinya, dipenjara oleh kemarahan dan kepahitan hati, dipenjara oleh kebencian dan dendam kesumat. Hidupnya tidak bahagia. Saudara-saudara, satu kali saya dilukai
oleh seseorang ya dengan begitu besar ya. Saya marah sekali dengan orang itu. Karena beberapa kali dia melakukan kesalahan yang sama. Dan saya hari itu merasa sudah tidak tahan dengan segala perlakuan dia kepada saya. Ya, saya marah, di dalam kemarahan saya itu saya berdoa. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan tunjukkan keadilan-Mu kepada saya. Saya nggak mau diperlakukan seperti ini terus. Ya, karena dia jemaat, saya juga nggak bisa menjauhinya. Saya sudah nasihati, tapi dia nggak mau dengar dan dia melakukan kesalahan yang sama kepada saya lagi. Saya merasa menjadi orang yang sangat menderita sekali saat itu. Ketika saya berdoa di dalam kemarahan saya, ya, dan linangan air mata saya, lalu Tuhan mengingatkan bagaimana dia menderita. Tangannya dipaku, perutnya ditombak, kepalanya dimahkotai duri. Dan ketika saya melihat gambaran itu, saudara-saudara, hati saya sedih. Lalu Tuhan itu berbicara kepada saya, Susi, lihat, aku dipaku, aku ditombak, aku dimahkotai duri, aku luka, aku berdarah untuk siapa? Untuk engkau. Penderitaanmu belumlah sebesar penderitaanku. Mana kesalahan dari saudara-saudaramu yang tidak bisa engkau ampuni? Kesalahanmu yang besar yang membuat luka-luka di tubuhku bisa aku ampuni. Saudara, saat saya mendengar perkataan Kristus ini, hati saya pun dulu, lalu saya bicara, Tuhan, aku melupakan luka-lukamu untuk aku. Aku lupa, Engkau menderita untuk aku. Ampuni aku Tuhan, aku keras hati, aku tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Mulai hari ini saya mau mengampuni, saya sebutkan namanya ya, si A. Dan saya mau belajar untuk menerima semua kelemahan kesalahannya, seberapa banyak dan besar pun kepada saya. Saudara, orang itu sekarang sudah meninggal ya. Dia sakit, kena gula, komplikasi. Tetapi saudara, dalam sakitnya saya bisa menemani, saya bisa mendoakan, ya, saya bisa mendampingi sampai hari pemakamannya. Dan saya merasakan kemenangan ketika saya bisa mengampuni orang yang melukai saya. Hati saya yang tadinya keras jadi lembut ya. Dan saya merasakan seolah-olah hati saya yang tadinya begitu panas penuh kemarahan tersiram oleh air yang dingin sekali dan sejuk. Saudara, ada satu lagu yang menyentuh hati saya dan saya dapatkan juga ini dari salah seorang anggota jemaat saya ya. Judulnya Tangan Terpaku ya. Di dalam lagu ini dikatakan, luka tanganmu menjamah lukaku, kau sembuhkan semua sakitku. Kupandang tanganmu, teringat sakitmu, kan kulupakan semua rasa sakitku. Tuhan, mohon ajarku jangan mengeluh, tidak membalas sakit hatiku. Setiap saat ingat luka tanganmu, sakitku tak sebanding dengan deritamu. Saya ingin mengajak saudara-saudara menyanyikan pujian ini sebagai respon kita kepada Tuhan atas firman Tuhan hari ini. Mari kita minta, Tuhan, tolong saya melihat lukamu, ya, penderitaanmu saat saya begitu sulit untuk mengampuni saudara saya, keluarga saya, orang yang terdekat dengan saya. Dan lagu ini kiranya mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang murah hati dalam mengampuni. Mari kita dengarkan pujian ini. Luka tanganmu
menjamah lukaku. Kau sembuhkan semua sakitku. Ku pandang tangan-Mu, teringat sakit-Mu, kan ku lupakan semua rasa sakitku. Tuhan, mohon ajarku jangan mengeluh, tidak membalas sakit hatiku. Setiap saat ingat luka tangan-Mu, sakitku tak sebanding dengan derita-Mu. Mari kita nyanyikan pujian ini. Luka tangan-Mu menjamah lukaku. Kau sembuhkan semua sakitku. Ku pandang tangan-Mu, teringat sakit-Mu, kan ku lupakan semua rasa sakitku. Tuhan, mohon ajarku jangan mengeluh, tidak membalas sakit hatiku. Setiap saat ingat luka tangan-Mu, sakitku tak sebanding dengan derita-Mu. Tuhan, mohon ajarku jangan mengeluh, tidak membalas sakit hatiku. Setiap saat ingat luka tangan-Mu, sakitku tak sebanding dengan derita-Mu. Mari kita berdoa. Saudara-saudara, saat kita merasa sakit hati dengan semua kesalahan dari sesama kita, ingatlah luka Kristus untuk kita. Dengan melihat rasa sakit Tuhan untuk kita melupakan rasa sakit kita sendiri. Sakit karena dibohongi, sakit karena dihina, sakit karena dilukai. Dengan melihat pengampunan Tuhan untuk kita pun dapat mengampuni sesama. Ampunilah kesalahan orang lain dengan fokus pada pengampunan Kristus untuk kita. Ampunilah kesalahan orang lain tanpa syarat apapun. Mari berdoa. Tuhan, Engkau melihat hati setiap anak-anak-Mu saat ini. Engkau tahu beberapa di antara kami begitu sulit untuk mengampuni anggota keluarga. Apakah orang tua, apakah itu saudara kandung, apakah itu keluarga besar, apakah saudara-saudara seiman. Engkau tahu hati kami diliputi oleh kebencian, kemarahan, bahkan kepahitan. Tuhan, angkatlah semua rasa pahit di hati kami. Angkat semua kemarahan kami. Dan tolong kami untuk dapat berdamai dengan kesalahan siapapun yang telah melukai kami. Tolong kami Tuhan, bahwa setiap orang yang berhubungan dengan kami, termasuk keluarga kami sendiri, bukan orang-orang sempurna. Tuhan, kami rindu mendapatkan kedamaian dengan mengampuni sesama kami. Tolong kami Tuhan Yesus, mampukan kami untuk mengampuni, bahkan mengampuni tanpa batas. Tuhan, tolong dan pimpin hidup kami. Kami yang lemah, kami yakin Roh Kudus akan terus menguatkan kami untuk menjadi orang-orang yang murah hati dalam mengampuni sesama. Demi Kristus kami memohon dan berdoa. Amin.